Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Unpacking Indonesia dalam program UK Talks bersama saya Ujang Komarudin. Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pada video kali ini saya akan membahas isu-isu hot ya terkait dengan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar. Kita tahu Partai Golkar adalah partai besar, pemenang kedua pemilu legislatif, dan telah mengantarkan Pak Prabowo Gibran menang Pilpres di 2024. Dan kita tahu pula bahwa Partai Golkar adalah partai legend, partai yang memang menjadi jangkar di setiap pemerintahan manapun. Dan saya melihat ketika Pak Erlangga mengundurkan diri di tanggal 10 ya Agustus di malam hari, itu kita terkejut. Sesungguhnya apa yang terjadi di Partai Golkar? Partai yang selama ini loyal kepada pemerintah, lalu menjadi jangkar pemerintah, partai besar, partai kuat ya, semua kekuatan ada katakanlah dimiliki oleh Partai Golkar, baik dalam konteks pengkaderan maupun dalam konteks manajemen konflik. Ya, saya sih melihat bahwa kelihatannya ada beberapa analisa atau spekulasi terkait mundurnya Pak Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar. Saya sih melihatnya ya pertama ada invisible hand, gitu. Ada kekuatan di luar, gitu. Bahwa sejatinya ya kemungkinan besar ada tekanan. Tekanannya apa? Bisa jadi tekanan masalah apa? Masalah hukum kah? Masalah apa? Tentu yang tahu hanya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar ketika itu. Saya melihat siapa yang menekan gitu, siapa yang katakanlah mengintervensi agar Pak Erlangga mundur. Karena kita tahu bahwa Golkar itu resmi munasnya di Desember 2024. Artinya 5 bulan lagi akan munas formal, munas resmi gitu. Tetapi kenapa Pak Erlangga mundur? Katakanlah kenapa? Tanda petik ya dijatuhkan oleh pihak luar agar ditekan untuk mundur gitu. Ya tadi saya melihatnya bahwa ini ada kepentingan politik besar yang memang ya menginginkan Pak Erlangga mundur dan terkait dengan persoalan pilkada juga. Bisa jadi nanti rekomendasi pilkada juga berubah. Menguntungkan kepada pihak tertentu, menguntungkan kepada pejabat yang baru atau PLT Ketua Umum nantinya, yang tentu sudah barang tentu akan berkolaborasi dengan pihak katakanlah yang memiliki atau melakukan intervensi itu. Nah, saya melihat bahwa invisible hand ini ya tentu bukan orang sembarangan. Kalau kita merujuk atau merefer ya apa yang disampaikan oleh Babah Alun, Pak Yusuf Hamka, ya beliau mundur dari keanggotaan Partai Golkar sekaligus dari pencalonan di pilkada, itu mengatakan bahwa ya caranya keras dan kasar gitu, dan itu tidak sesuai dengan karakter dirinya. Artinya memang Pak Babah Alun atau Yusuf Hamka mengatakan bahwa sedang terjadi katakanlah penggulingan kekuasaan di tubuh Partai Golkar, dan itu terjadi pada sosok Erlangga. Dan saya melihat juga Babah Alun mengatakan ya tidak mungkin mengambil alih kekuasaan itu kalau bukan orang kuat, kalau bukan orang yang berpengaruh atau orang yang berkuasa. Mungkin teman-teman sudah bisa menafsirkan sendiri siapa orang kuat invisible hand itu atau orang yang berkuasa itu. Pasti netizen, seluruh rakyat Indonesia memahami siapakah itu gitu. Yang kedua, saya melihat ada juga soal fenomena di mana kelihatannya ya Pak Erlangga mungkin tidak nurut ya dengan kekuasaan, dengan perintah pihak yang berkuasa, sehingga ya dijatuhkan di tengah jalan. Ini yang menjadi persoalan. Tetapi apakah serapuh itu Partai Golkar? Apakah serendah itu Partai Golkar? Kan tidak. Partai Golkar partai yang besar, partai hebat, kadernya merata di semua lini, kekuatannya juga merata gitu. Jadi saya melihat ketika misalkan Pak Erlangganya jatuh, ya Partai Golkar akan tetap stabil. Tetapi memang tadi PLT-nya, pejabat nanti ketua umumnya mungkin adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Atau bahkan nanti juga yang menjadi ketua umum ketika Munaslup, saya dengar Munaslupnya akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, ya bisa jadi yang jadi ketua umum resminya nanti hasil Munaslup adalah orang yang dekat dengan kekuasaan itu juga.
saya banyak menganalisa di televisi ya, di banyak media. Saya katakan kalau ingin menjadi ketua umum Partai Golkar itu paling tidak ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya apa? Yaitu dia punya jabatan, punya kekuasaan, entah sebagai menteri gitu, entah sebagai ketua DPR, ketua MPR, wakil ketua DPR, harus punya jabatan. Jadi kalau ingin memperebutkan kursi ketua umum harus punya posisi yang strategis, yang bagus di Republik ini. Yang kedua adalah izin atau restu RI 1, artinya izin dan restu presiden. Jadi tidak mungkin ketua umum Partai Golkar itu bukan orangnya presiden, atau bukanlah orang yang tidak didukung oleh presiden, pasti didukung oleh presiden karena Partai Golkar adalah partai strategis, maka pemerintah punya kepentingan untuk ada dalam pemerintahan begitu, agar tidak di luar pemerintahan, agar tidak menjadi oposisi. Jadi itu penting, inilah poin yang paling penting dalam konteks untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Yang ketiga yaitu adalah uang, ya karena di Golkar bagaimanapun ketika Munas atau Munaslup ya banyak uang yang harus dikeluarkan oleh ketua umum. Tetapi kalau mendapatkan restu RI 1, restu presiden, tentu uang banyak yang nyumbang, tentu uang akan mengalir sendiri. Oleh karena itu saya melihat bahwa tadi ketika Pak Erlangga itu mundur, ya kalau kita kaitkan tadi dengan ketentuan ya, syarat yang saya sampaikan ke teman-teman ada 3 hal kalau ingin menjadi ketua umum Partai Golkar, tentu ini tidak lepas daripada ya pihak-pihak luar, pihak-pihak yang berkuasa gitu, pihak-pihak yang memerintah. Sehingga tadi sahamnya Partai Golkar itu bukan saham petinggi atau elit Partai Golkar, tapi sahamnya saham presiden, saham pemerintah. Dan dalam konteks itu saya melihat Partai Golkar adalah partai yang sudah dewasa, sudah matang, bisa menyelesaikan konflik sendiri, dan saya melihat pasca Pak Erlangga mundur pun ya tetap Partai Golkar akan solid. Nah, saya melihatnya memang ya ada gejolak di internal Partai Golkar, tapi itu akan selesai. Lalu juga di tingkat elit Partai Golkar juga akan selesai. Tetapi memang yang harus kita lihat adalah tadi begitu mudahnya gitu ya ketua umum Partai Golkar mundur, diintervensi oleh kekuatan luar, sehingga ini dalam konteks demokrasi ya tidak sehat. Dalam banyak hal mungkin nanti juga partai-partai lain bisa dibegitukan begitu. Nah dalam konteks itu pula sebenarnya yang harus diperhatikan oleh partai-partai yang lain termasuk Partai Golkar adalah mencari sosok ketua umum yang memiliki integritas dan tidak punya masalah atau tidak punya kasus. Nah kalau sudah seperti itu baru akan menjadi partai yang bagus, yang berwibawa. Nah saya memaknai juga bahwa apa yang disampaikan Pak Erlangga mundur mungkin itu jalan yang terbaik bagi Pak Erlangga dan bagi Partai Golkar untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, sekaligus di saat yang sama juga untuk menjaga transisi ya pemerintahan dari Pak Jokowi Maruf Amin menuju Pak Prabowo Gibran. Nah dalam konteks itu ya secara formal Pak Erlangga mundur. Tetapi saya meyakini, menganalisa bahwa sejatinya pengunduran diri itu ya pasti ada masalah. Karena tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada problem atau masalah. Oleh karena itu saya melihat ya tentu ini akan berdampak sedikit ke pilkada. Mungkin pilkada nanti rekomendasi yang sudah keluar bisa berubah atau juga bisa tetap. Nama-nama calon di pilkada juga nanti mungkin di beberapa daerah bisa berubah karena ketua umumnya berbeda. Ketua umumnya di PLT kan pelaksana tugas. Nah, sekarang saya mau analisa sedikit terkait dengan siapa kira-kira ketika rapat pleno nanti ditentukan siapa PLT-nya. Ya ada beberapa nama yang muncul, tapi saya menganalisa kemungkinan besar ya bisa Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak AGK mungkin, atau juga mungkin yang lain. Nah, skenario-nya seperti apa? Kalau Munaslupnya di bulan ini, maka kemungkinan besar saya menganalisa bisa muncul nama Bahlil menjadi ketua umum. Karena bagaimanapun Bahlil dekat dengan Pak Presiden, dekat dengan Pak Jokowi. Nah, walaupun memang muncul nama-nama lain seperti Gibran maupun Pak Jokowi. Nah, Gibran dan Pak Jokowi tentu tidak bagus, tidak baik karena bukanlah kader Partai Golkar, tidak pernah jadi pengurus 5 tahun, tidak pernah aktif di partai. Tentu itu menjadi resistensi bagi Partai Golkar dan itu merusak dalam konteks kepartaian maupun merusak bangsa ini. Oleh karena itu ya kelihatannya Pak Jokowi ingin mempunyai kepanjangan tangan, bisa jadi kepanjangan tangannya itu ya pihak lain. Ya bisa jadi tokoh-tokoh yang namanya sekarang beredar bisa jadi ya kemungkinan besar bisa saja Pak Bahlil yang akan didorong menjadi ketua umum ataupun bisa jadi nama yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.